رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa bigudumikum. Al-Fagir ucapkan kepada seluruh dan segenap jamaah, para habaib, para kiai, para asatidzah, para masyayikh sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, thumma alhamdulillah wa syukrulillah. Berkat taufiknya, hidayahnya, inayahnya, riayahnya, hirasahnya, himayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, tergerak hati kita, ringan langkah kita, sehat afiat jasmani rohani kita, luang waktu kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul bersilaturahim dalam rangka menghadiri, mengikuti, menyemarakkan, mensyiarkan majelis rutinan yang rutin diselenggarakan atau diadakan di Rubat Huraidah ini. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita terhitung sebagai amal ibadah kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita sekalian mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Tadi telah sama-sama kita ikuti pembacaan kisah Maulid Nabi, kemudian dilanjut dengan pembacaan Ratib Al-Attas, yang kesemuanya insya Allah tidak lagi kita ragukan faedahnya, fadilahnya, manfaatnya. Mudah-mudahan dengan apa-apa yang kita baca tadi, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan penyebab dihapuskan kesalahan kita, kekhilafan kita, kelalaian kita, dosa-dosa kita, dan sekaligus menjadi penyebab Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat-hajat kita sekalian, baik itu yang berkaitan dengan urusan pribadi kita, hajat yang berkaitan dengan urusan keluarga maupun rumah tangga kita, hajat yang berkaitan dengan urusan usaha ataupun pekerjaan kita, dan hajat-hajat kita yang lainnya yang menyangkut berbagai macam urusan, mulai dari urusan agama, urusan dunia, sampai urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah jamaah rahimakumullah, itu Al-Jami'us Shaghir min ahaditsil Bashir An-Nadhir yang disusun oleh Al-Imam As-Suyuti. Sebelum itu kita baca suratul Fatihah dulu buat sang pengarang kitab, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil Habib Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Suyuti wa ila al-Imam al-Mana wa ila Rabi Sanharun wa ila Rabi Sayyid Muhammad al-Maliki wa ila Rabi Jami'atan wa ila Rabi Tumim jami'an syekhin wa alim wa min dhaghsham rahman fir'a ala alina barakatihim asrarihim wa nuwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim barakatihim fid din wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala anhu
ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يجعل للبلاء سلطانا على بدن عبده المؤمن. Aba menolak siapa Allah ayyaj'ala untuk menjadikan siapa Allah lil bala bagi bencana, sultanan akan menguasai ala badani atas badan abdihi hambanya Allah al mu'mini yang beriman. Hadis ke-41 dari kitab Jami' Shaghir lil Imam Suyuti, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah ini tidak mau, Allah tidak akan mau ayyaj'ala lil bala sultanan, untuk menjadikan bencana, untuk menjadikan bala sebagai penguasa atau menguasai ala badani abdihil mu'min, atas badan hambanya yang beriman. Maksudnya di sini dijelaskan oleh pensyarah kitab ini, yakni Al-Imam Al-Manawi. Imam Al-Manawi pengarang kitab Faidul Qadir. Faidul Qadir ini syarah dari kitab Jami' Shaghir. Dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hambanya yang beriman bencana terus-menerus tanpa henti. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan bencana, bala apapun jenisnya yang terus-menerus kepada hambanya yang beriman. Tetapi ada hadis yang lain di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, ibtalahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan kepadanya. Cobaannya ada yang berupa penyakit, ada lagi cobaan yang lainnya kesulitan ekonomi, atau mungkin teror dari musuh-musuhnya, dan berbagai macam cobaan-cobaan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hambanya ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba tersebut. Maka itu di hadis yang lain disampaikan bahwasanya asyadun nas, paling beratnya manusia balaan, asyadun nas balaan, paling beratnya manusia yang mendapatkan bencana, al-anbiya, yaitu para nabi. Tsummal amsal, kemudian yang semisalnya, artinya penerusnya nabi, yakni para ulama. Tsummal amsal, kemudian yang semacamnya lagi. Jadi kalau mau hitung-hitungan siapa yang paling berat cobaannya, para nabi, para rasul. Kemudian siapa lagi yang mengikuti jejak para nabi, para rasul, ya ini para ulama. Kemudian siapa lagi yang mengikuti jejak para ulama, yang mengikuti jejaknya para nabi, para rasul. Kemudian siapa lagi yang mengikuti jejaknya ulama, yang mengikuti ulama, yang mengikuti para nabi, para rasul, dan seterusnya sampai kepada kita. Nah, kalau dilihat sekilas, ini hadis antara satu dengan yang lainnya kayaknya saling bertentangan. Makanya perlu penjelasan dari ulama yang faham akan ilmu hadis. Nah, disinilah pentingnya kita belajar, disinilah pentingnya kita ngaji. Ya. Karena kita ngaji, kita belajar nggak cukup berpedoman pakai kitab saja. Kita juga harus punya guru yang bisa menjelaskan kepada kita ketika kita mendapatkan masalah-masalah yang artinya perlu ditafsirkan, artinya perlu dijelaskan lebih lagi, ya.
Sebab kalau misalkan kita belajar tanpa guru, nanti gurunya setan. Man la syekh fa syaikhuhu syaitan. Siapa orang yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Beb, boleh gak kita belajar lewat YouTube, Beb? Boleh. Boleh gak kita belajar lewat media-media lain, Beb? Boleh. Boleh. Selama kita punya guru. Yang kalau misalkan kita nonton di YouTube atau di media-media sosial lainnya, yang artinya yang penjelasan mereka ini perlu penjelasan lebih lanjut, kita punya tempat bertanya. Sebab kalau misalkan kita telan bulat-bulat, ini bisa bahaya. Khawatirnya kita salah memahami, akhirnya kita punya pemahaman yang salah, dan akhirnya kita menyebarkan paham yang salah tersebut. Na'udzubillahi min. Jadi boleh kita belajar lewat YouTube? Boleh, selama kita ada tempat untuk bertanya. Kalau kita dapetin video atau pelajaran-pelajaran yang perlu penjelasan lebih lanjut. Seperti hadis ini. Hadis ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hambanya yang beriman bencana. Tapi di sisi lain, di sisi lain ada hadis yang menyatakan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka hambanya itu akan diberikan bala atau diberikan cobaan berupa bencana, macam-macam bencananya. Dan kalau kita lihat sejarah para ulama, atau sejarah para rasul itu ada para nabi, para rasul itu ada yang dibunuh oleh kaumnya, ada yang diusir oleh kaumnya, ada yang diperangi oleh kaumnya. Apakah mereka para nabi, para rasul itu kagak beriman? Kalau kita telan bulat-bulat nih arti hadis tadi. Justru sebaliknya, mereka ini yang orang yang paling kuat imannya. Tapi kenapa kok Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka bencana, memberikan mereka musibah? Nah, musibah ini bisa menjadi berbeda-beda maknanya tergantung siapa yang nerimanya. Musibah bisa berbeda-beda maknanya tergantung siapa yang nerimanya. Musibah ada kalanya jadi ujian. Kemudian musibah ada kalanya jadi peringatan. Yang ketiga, ada kalanya musibah jadi siksaan. Musibah apapun jenisnya, nginjek paku itu musibah, nginjek beling itu musibah, kehilangan duit itu juga musibah. Nah, musibah bisa berbeda-beda tergantung siapa yang nerima itu musibah. Musibah ada kalanya jadi cobaan. Yang kedua, musibah ada kalanya jadi peringatan. Yang ketiga, musibah ada kalanya jadi siksaan. Kapan musibah jadi ujian? Musibah jadi ujian manakala musibah tersebut menimpa orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Seperti siapa? Seperti para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul dapat musibah gak? Dapat bencana gak? Dapat. Manakala musibah, manakala bencana menimpa mereka, orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah yang gak pernah maksiat, maka bencana tersebut, musibah tersebut menjadi ujian buat mereka. Ujian untuk apa? Untuk menguji keimanannya. Kalau lulus, mereka naik kelas, naik derajatnya. Dan untuk apa? Dan untuk menggugurkan dosa-dosanya. Para nabi, para rasul kan gak punya dosa. Berarti kalau begitu menambahkan derajat mereka. Jadi kalau ada orang yang beriman bertakwa kepada Allah dapat bencana, dapat musibah, oh berarti ujian buat mereka untuk dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, musibah yang jenis kedua, musibah ada kalanya jadi peringatan.
Kapan musibah jadi peringatan? Musibah jadi peringatan manakala musibah itu menimpa orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi kadang-kadang suka melakukan kesalahan. Kadang-kadang suka melakukan maksiat. Manakala orang yang semacam itu tuh, sholat mah sholat, ngomongin orang tetap, sholat mah sholat, nipu orang tetap, sholat mah sholat, tapi berbuat maksiat juga tetap. Gali lubang tutup lubang. Tapi mereka masih beriman kepada Allah. Manakala mereka dapat musibah, dapat bencana, apapun bencananya, kehilangan harta, kehilangan keluarga, apapun jenisnya, manakala musibah jatuh kepada mereka, itu musibah bukan ujian, tapi peringatan. Untuk apa Allah kasih ujian, kasih bala kepada mereka, kasih musibah kepada mereka? Allah masih sayang sama mereka. Allah kasih peringatan, namanya peringatan. Allah mau ngingetin mereka supaya mereka jauhi maksiat yang mereka lakukan dan makin istiqomah untuk ibadah. Ya. Kalau misalkan kita sebagai orang beriman dikasih bencana sama Allah, berarti Allah masih sayang sama kita, masih diingetin kita sama Allah, supaya kita buru-buru tobat kembali ke jalan Allah. Nah, kemudian yang ketiga, musibah ada kalanya jadi siksaan. Kapan musibah jadi siksaan? Musibah jadi siksaan manakala musibah tersebut jatuh menimpa orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang membangkang kepada Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah. Manakala musibah menimpa mereka, para pendosa, orang-orang kafir yang nggak percaya Allah, manakala musibah menimpa mereka, itu musibah bukan lagi peringatan, apalagi ujian, bukan, tapi itu adalah siksaan dari Allah. Siksaan dari Allah di dunia, baru DP. Ntar yang lebih dahsyatnya lagi di akhirat nanti. Kalau dia nggak buru-buru tobat, kembali kepada Allah, maka siksaan yang lebih dahsyat akan menunggu dia di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang timbul pertanyaan, Beb, saya dapat musibah ini, Beb. Ini kira-kira musibah yang nimpa saya nih, ini ujian, apa peringatan, apa siksaan, Beb ya? Ya ente ngaca diri. Ente ngaca diri, introspeksi diri. Bahasa agamanya ente muhasabah. Ente muhasabah, ini bencana yang nimpa ana nih, ini ujian, apa peringatan, apa siksaan ini ya? Ente introspeksi diri, ngaca diri. Kalau ente masuk ke golongan pertama, orang-orang yang takwa kepada Allah, taat kepada Allah, nggak pernah maksiat, berarti bencana yang datang kepada ente itu ujian dari Allah. Ya. Tapi kalau misalkan ente ini orangnya yang ente masih beriman kepada Allah, masih ibadah kepada Allah, tapi maksiat masih ente lakuin juga, perkara-perkara yang haram masih ente lakuin juga, manakala ente dapat musibah tuh, berarti itu peringatan dari Allah. Kalau ente orang yang sholat kagak, ibadah kagak, jauh dari Allah, jauh dari agama, tiap hari melakukan kemaksiatan, tiap hari berlumuran dosa, tiap hari melakukan berbagai macam perkara-perkara yang dilarang sama agama, maka ketika ente dapat bencana, itu bencana bukan peringatan, apalagi ujian, tapi siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat ente di dunia. Kalau ente nggak buru-buru tobat, siksaan yang lebih dahsyat, yang lebih pedih, yang lebih berat, itu akan nunggu ente di akhirat. Tinggal kita introspeksi. Ini yang nimpa kita nih apa ya? Ini ujian, apa peringatan, apa siksaan ya? Tinggal kita introspeksi diri. Para ulama
ketika mereka mendapatkan bencana, mendapatkan musibah, mereka nggak bilang ini ujian dari Allah. Mereka bilang kadang-kadang ini siksaan dari Allah. Atau paling tidak mereka bilang ini peringatan dari Allah. Enggak, mereka nggak pernah bilang ujian. Saking tawaduknya mereka kepada Allah. Tapi kadang-kadang banyak dari kita dapat bencana. Ya, begitu ditanya, ya, ente lagi kenapa nih? Ane lagi ada masalah nih. Ane lagi diuji sama Allah. Diuji. Hebat amat. Lu pikir lu nabi? Ente pikir ente rasul? Ente pikir ente wali Allah diuji? Paling banter itu peringatan. Jangan-jangan itu siksaan dari Allah, ya kan? Ada artis, ya, lagi kena gosip, disamperin sama wartawan. Lu nggak ngaca, ya. Nah yang bahaya yang begini nih. Kalau mereka tidak introspeksi diri, kalau kita nggak introspeksi diri, ya, kita nganggap itu ujian. Seakan-akan kita adalah orang-orang yang ada di golongan pertama. Padahal itu bisa jadi siksaan buat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi bala bencana yang menimpa orang beriman itu adalah ujian dari Allah. Menimpa orang yang setengah beriman setengah maksiat itu adalah peringatan. Menimpa orang-orang yang durhaka kepada Allah itu adalah siksaan. Nah, sekarang tinggal introspeksi. Ini kita dapat masalah nih, masalah keluarga kah, masalah dalam rumah tangga kah, masalah dalam pekerjaan kah, masalah dalam urusan bisnis kah, masalah kehidupan kita yang lainnya. Itu kira-kira masalah tuh masalah apaan tuh? Itu bencana apaan tuh? Apakah itu ujian? Apakah itu peringatan? Apakah itu siksaan? Jangan kepedean dengan menganggap itu adalah ujian dari Allah, yang padahal sebetulnya itu bisa jadi peringatan, bahkan mungkin bisa jadi siksaan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita lihat hadis yang lain dengan hadis yang ini, ya, walaupun secara redaksi kelihatannya bertentangan, tapi kalau dijelaskan oleh para ulama lebih lanjut ternyata nggak bertentangan, antara satu dengan yang lain saling menguatkan. Ya, orang-orang beriman itu tidak akan pernah dikuasai oleh bencana pada dirinya. Andai kata mereka mendapatkan bencana, itu hakikatnya bukan bencana buat mereka, tapi itu adalah ujian dari Allah yang bisa mengangkat derajat mereka dan bisa mensucikan diri mereka dari kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Alhamdulillah. Makanya di sini dikatakan, ya, di sini dikatakan bahwasanya, ya, fa ahlul bala hum ahlul ma'asi. Orang-orang yang ahlul bala, mereka adalah ahlu maksiat. Ahlu maksiat itu adalah ahlul bala. Wa in sohat abdanuhum, walaupun sehat badan mereka, walaupun badan mereka sehat, nggak pernah sakit kayak Fir'aun, nggak pernah sakit, tetapi sesungguhnya, ya, mereka ini sedang dikasih bencana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahlul afiyah, dan adapun ahli afiyah yaitu ahlus salamah, ahli selamat. Wa in maradu, walaupun mereka dalam keadaan tidak sehat. Seperti contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini menderita penyakit wasir yang akut sampai wafatnya. Ada yang meriwayatkan sampai wafatnya. Wasir akut. Nah, Imam Syafi'i walaupun, ya, beliau secara fisik nggak sehat, tapi secara hakikat beliau adalah orang yang sehat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Syafi'i memberikan resep bagi orang yang punya penyakit wasir, sering-sering sholat tahajud.
sholat tahajud malam, sholat 2 rakaat, baca surah yang pertama setelah Fatihah Alam Nasyrah. Kemudian rakaat yang kedua Alam Taro Kaifa Fa'ala Rabbuka Al-Fil ya. Rakaat pertama setelah Fatihah Alam Nasyrah, rakaat kedua setelah Fatihah Alam Taro. Kata Imam Syafi'i, alam wa alam la yusib minhul alam. Alam wa alam, Alam Nasyrah dan Alam Taro, kalau diturutinin insyaallah nggak akan mendapatkan penyakit. Orang yang ngerutininnya itu tidak akan mendapatkan penyakit. Alam wa alam ya, Alam Nasyrah dan Alam Taro, kalau dirutinin insyaallah yang merutinkannya tidak akan mendapatkan alam, tidak akan mendapatkan penyakit. Itu apa namanya, mujarrobat ya, namanya mujarrobat dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab.